Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mas. Di sini saya perkenalkan dulu ya, nama saya Vera Oktarisa. Saya Vkom Angkatan 18. Di sini saya bertugas sebagai moderator di acara Vkom Berbagi Ilmu sesi pertama dengan Mas Arif Nuryana dalam tema membangun usaha kreatif di tengah wabah COVID-19. Sebelum Mas Arif memulai membacakan materinya dan membagikan ilmu kepada kita, saya sebagai moderator akan membacakan dulu SOP terlebih dahulu. Yang pertama, sesi pertama adalah presentasi dari pemateri sesi, yaitu Mas Arif Nuryana. Yang kedua, sesi 2 adalah sesi tanya-jawab peserta dengan pemateri terdiri dari 2 sesi pertanyaan, masing-masing sesi terdiri dari 2 pertanyaan. Sesi ketiga, penutup oleh moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari web conversing. Yang keempat, semua peserta diharapkan mematikan mikrofon pada saat sesi 1, kedua, ketiga. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya pada sesi kedua dipersilahkan mengaktifkan mikrofon dan bertanya menyebutkan namanya. Yang keenam, peserta dianggap hadir jika mengikuti sesi pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh, host Zoom berhak memberikan peringatan kepada peserta yang dianggap mengganggu perjalanan web conversing. Peserta yang tidak menanti peraturan di atas akan dikeluarkan oleh web conversing. Yang kedelapan, host akan mengingatkan waktu limit web conversing 15 menit sebelum waktu berakhir. Yang kesembilan, sertifikat akan dikirim paling lambat 7 hari setelah rangkaian sesi Vkom berakhir. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan langsung diberikan ilmu yang bermanfaat dari Mas Arif Nuryana, yaitu selaku narasumber dan juga yang akan memberikan materi. Mas Arif Nuryana ini kita sangat beruntung karena pengalaman beliau yang tidak bisa diragukan lagi, karena beliau juga telah berkeliling ke 5 benua, 7 lautan, dan lebih dari 300 kota di seluruh dunia. Maka kita bisa langsung mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Mas Arif, karena Mas Arif juga mempunyai beberapa sertifikat internasional, dan Mas Arif juga menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan di Solo. Maka langsung saja tidak lama-lama kita akan menerima materi dari Mas Arif. Untuk Mas Arif dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga bisa jelas ya suaranya ya. Jelas Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau langsung masuk ke materi ya. Ya Pak. Jadi kalau berbicara tentang entrepreneurship, berikutnya adalah peluang usaha di masa pandemi dan paskanya. Ini kita kalau secara teoritis mesti belajar dengan analisis SWOT dulu, yang pertama kali seperti itu. Untuk memulainya, ini harus dibagi beberapa sesi sebenarnya. Cuman materi kali ini kita akan fokus kepada bagaimana sebenarnya kondisi pandemi ini. Jadi ketika sudah mengerti bagaimana kondisi customer di masa pandemi ini, setelah identifikasinya sudah lengkap, kita baru bisa memulai bisnis seperti apa sih yang akan sesuai, apa yang akan menjadi istilahnya sekarang hit atau booming gitu ya. Jadi masuk ke bahasan pertama, yaitu identifikasi customer. Basic daripada bisnis ini yang paling penting sekali. Semuanya sudah mengerti, semuanya sudah melaksanakan mungkin, tetapi kunci yang utama itu apa sih sebenarnya bisnis itu? Yang pertama adalah provide what the customer need.
Jadi ketika berbicara apa sih kebutuhannya dari customer, setelah teridentifikasi, kita sebagai perantaranya di sana atau membuka peluang dari apa yang diperlukan customer. Nah, ketika berbicara di pasca pandemi atau di pandemi COVID-19 ini, hal pertama adalah list kebutuhannya apa saja, kemudian bagaimana behavior-nya atau apa ya, istilahnya consumer behavior-nya. Yang ketiga, create market-nya. Siapa sih yang menjadi market-nya? Dan ketika market-nya itu tidak ada, ini kita akan berbicara langsung kepada bagaimana meng-create market. Begitu. Oke, masuk ke sesi materinya ya. Mungkin sudah di-share, sudah dapat sedikit tentang guideline-nya, materinya. Bisa dibagikan mungkin nanti oleh moderator. Atau bisa share screen, moderator? Baik, Mas. Sambil menunggu, pagi hari ini kita akan fokus kepada bagaimana sih kita mengidentifikasi customer gitu, intinya seperti itu. Baru dari sana nanti mungkin kalau ada sesi berikutnya kita akan berbicara bisnis apa saja yang ada gitu. Kalau kemarin ngobrol dengan salah satu direkturnya Easy Holiday, mungkin nanti saya bagi apa yang kita obrolin. Dan besok hari Selasa dia langsung eksekusi dengan apa yang kemarin dibicarakan gitu. Jadi bisa dibuka mungkin nanti kalau punya ini ya, sudah pernah menggunakan Easy Holiday? Easy Holiday ini dia berbicara tentang kemarin hasil pembicaraannya adalah bahwasanya ke depannya di masa pandemi atau paskanya bidang pariwisata itu tidak akan serta-merta bisa pulih 100%. Kalaupun pulih 30% saja itu sudah sangat luar biasa. Kemudian kita sedikit berbincang bahwa nanti akan ada yang namanya virtual pariwisata virtual. Jadi kita diajak untuk menjelajahi sebuah kota atau sebuah negara secara virtual. Mungkin sambil menunggu ya, saya share ya. Jadi hasil berbincang-bincang ini besok di hari Selasa ini sudah akan dipraktekkan. Virtual tour live and interaktif judulnya seperti itu. Ini menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Kemudian kita ada sebuah rundown yang kita dikasihkan. Untuk masuk ke dalamnya kita harus membayar, angkanya di sini 99.000. Kita akan diajak menjelajahi lokasi Bled di Slovenia. Jadi besok hari Selasa. Mulai online, rundownnya seperti itu ya. Mulai online jam 2.30 untuk kemudian langsung dipandu oleh wali kota Bled, yaitu Janis Fajar, sambil minum kopi, menikmati breakfast di sana. Setelahnya diajak menuju kastil tertua di Slovenia. Ini saya pernah ke sana, kastilnya ini tua sekali, 1000 tahun lebih ya. Kemudian langsung dipandu oleh CEO-nya Easy Holiday. Jadi diajak tur sampai ke danau dan seterusnya, didampingi ada seorang local guide yang akan memandu jalannya tur. Dia menggunakan kamera begitu, lurus gitu. Ini salah satu terobosan bahwa pandemi ini bukan halangan, intinya seperti itu. Miss Feren mungkin sudah siap? Sudah, Mas.
sudah dibagikan ke teman. Terus ada juga yang bertanya beberapa nggak bisa masuk login ke Zoom-nya. Oke. Nanti Jadi lagi diatur sama Mas Iksan ya. ya, oke. Biar bicaranya teratur ya, maksudnya saya kadang melompat-lompat. Kita akan berbicara lewat slide. Nanti kalaupun ada yang tidak jelas atau seperti apa bisa ditanyakan. Ini pelajaran apa ya? Sudah sering disampaikan di kuliah komunikasi entrepreneur atau entrepreneur communication, bahwa menurut Robert Kiyosaki itu ada 4 kuadran, tidak harus mengikuti ini, intinya seperti itu, tetapi ini hanya sebagai acuan secara teori disampaikan oleh Robert Kiyosaki bahwa ada 4 jenis pekerjaan di dunia ini. Yang pertama, kita sebagai karyawan. Jadi intinya ya kita bekerja kepada sebuah perusahaan atau orang lain, kita menerima kompensasi yaitu gaji, cuma ada sebuah aturan yang harus kita ikuti, di mana itu adalah waktu yang tertentu, kemudian sebuah job desk tertentu yang harus kita laksanakan, kemudian di akhir bulan kita mendapatkan namanya salary atau gaji. Nyaman, tidak perlu berpikir strategi dan seterusnya. Mungkin kalau di level-level tertentu harus berbicara strategi, tapi itu pun strategi yang sudah diatur oleh perusahaan tempat kita bekerja di sana. Apa yang akan terjadi ketika bekerja di sana? Menurut Robert, dia akan, ya hidupnya akan stagnan, hidupnya tidak akan dinamis, dia akan berada di zona itu terus-menerus. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kita sebagai seorang profesional. Banyak dicontohkan seorang dokter, tukang cukur, dan masih banyak lagi. Kita mempunyai keahlian, dengan keahlian tadi kita itu mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atas jasa kita atau keterampilan kita. Ketika kita semakin keras bekerja, secara otomatis penghasilan kita juga akan meningkat. Jadi seorang dokter ketika ingin meningkatkan sosial ekonominya, mendapatkan materi yang banyak, dia harus punya banyak pasien. Misalkan satu pasien 5 menit, ya dia harus mungkin 24 jam bekerja selama 1 bulan penuh untuk mendapatkan angka tertentu. Ini kalau sama Robert dibicarakan di kuadran sebelah kiri. Kemudian berbicara di sebelah kanan, ada yang namanya passive income. Kita punya sistem, yang paling mudah sekarang ini franchise, dan seterusnya masih banyak lagi, business owner intinya gitu. Kita membeli sebuah sistem, kita mempunyai sebuah sistem yang bekerja buat kita. Berikutnya adalah investor. Ini total kita hanya punya modal, kemudian mulai menanamkan modal tadi di beberapa perusahaan yang sudah ada. Business owner pesannya besar gitu ya, berat gitu ya, tapi tidak juga sebenarnya. Banyak sekali saat ini bisnis yang berkembang dengan cara atau strategi yang digunakan. Jadi kita diajak berpartisipasi menjadi seorang pebisnis atau business owner hanya dengan angka yang sangat murah sekali ya. Ada yang 3-5 jutaan gitu. Kalau di mal-mal sering lihat ada yang jual stand booth teh gitu ya. Teh tersebut itu franchise, itu angkanya sekitar 10 jutaan, 8 juta kalau dulu ya. Terus kemudian ada sebuah sistem, di sana nanti termasuk karyawannya,
termasuk tempatnya dan seterusnya dicarikan. Untuk berikutnya, per bulannya kita akan dapat income dari sana. Kayaknya tidak perlu panjang lebar, sudah sering sekali dibahas masalah ini. Basicnya, apa sih sebenarnya? Kita itu ketika berbicara tentang bisnis, ya kita itu namanya melihat peluang atau mengejar peluang. Sukses banyak orang berbicara ketika bertemunya peluang atau kesempatan dengan kesiapan. Terus apa saja yang mesti disiapkan? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di sana. Menurut Robin di 1996, yaitu seorang ini mengejar peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Nanti ada penjelasannya khusus. Tujuannya adalah mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oh ya, kembali yang keempat tadi mungkin ada sesuatu hal yang lupa. Kita tidak mutlak dibagi menjadi 4 kuadran tadi, karena menurut Robert Kiyosaki tadi, kita bisa bermain di keempat-empatnya, atau jadi misalkan kita sebagai staf atau karyawan, tetapi juga mempunyai bisnis, itu sangat bisa terjadi. Bertemunya kesempatan dengan kesiapan. Ini adalah kunci sukses sebenarnya. Tetapi perjalanannya tidak semudah itu ya. Jadi secara teoritis memang seperti itu. Jadi secara teoritis, tapi prakteknya ini akan sangat berbeda karena banyak hal yang membuat sebuah bisnis ini bisa sustainable atau tidak, berjalan lama apa tidaknya. Mungkin kita siap dengan seluruh faktor resikonya, tetapi yang punya istri, apakah istri kita sudah siap dengan resikonya? Apakah keluarga besar kita siap dengan resikonya? Ataukah teman-teman kita? Wah, ini kalau memikirkan lebih banyak lagi seperti itu. Dalam perjalanannya, kalau berbicara bisnis, kita akan berbicara sukses dari sisi materinya. Kemudian, ketika sudah menentukan atau melihat peluang, seperti apa langkah selanjutnya, kan seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasikan sebuah peluang dulu. Yang paling mudah ya menggunakan jasa konsultan. Kalau belajar ilmu ini tidak semuanya bisa, maksudnya gini. Saat ini kalau berbicara kaum milenial atau masyarakat sosial secara umumnya, pada saat ini segala sesuatunya itu pengennya instan aja. Maksudnya instan ya, kalau kita harus mesti belajar, jatuhnya adalah ya spend our time. Meskipun Warren Buffett itu selalu bilang, spend your time before you spend your money. Jadi ya belajar dulu, baru kita akan spend our money dalam menjalankan sebuah usaha. Ini secara umum aja, belajar ilmu, meminta jasa konsultan, meminta jasa keluarga atau teman kita yang sudah mengerti tentang bisnis. Dan dalam sebuah usaha, tidak ada yang namanya, apa ya, kita ada sebuah bisnis yang sudah berjalan, kita amati saja, ditiru persis pun juga tidak masalah, karena dalam perjalanannya tidak akan pernah persis, karena di sana ada sebuah mental. Tapi kalau ini lebih, ini ya istilahnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi biasanya ketika bisnis dengan model seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena apa? Kita hanya mengikuti sesuatu yang sudah berjalan. Kemudian
opportunity atau kesempatan atau peluang tadi bisa didapatkan dari informasi-informasi yang bersifat dari luar ataupun dari dalam. Maka kita bisa mengetahui peluang. Kemudian, seperti di awal disebutkan, apa saja sih yang mengancam sebuah usaha ini? Jadi ini analisis SWOT sederhana saja. Basicnya adalah teridentifikasinya sebuah peluang atau customer atau segmentasinya pasar seperti apa, kemudian bagaimana cara menjalankan, kemudian apa saja ancamannya ketika ini akan dijalankan dan seterusnya. Tetapi ini secara teoritis karena basicnya ketika kita punya benar ini adalah kesiapan, kesempatan itu bertemu dengan kesiapan itu adalah kayak rumus secara teoritis, tetapi banyak pebisnis itu akan berbicara atau akan melakukan apa yang dia pikirkan langsung dikerjakan. Jadi ini masalah ke mental. Kita bisa banyak baca buku, kita punya banyak ilmu, tetapi untuk keluar melakukan sebuah aktivitas usaha ini yang tidak semua orang bisa sampai ke sana gitu. Nah, itu bagaimana cara membangunnya? Sebenarnya tadi ya ada dorongan keluarga dan seterusnya. Tetapi kalau rumus sederhana yang paling banyak itu apa? Kita dalam kondisi kepepet. Maksudnya apa? Kita tidak bisa berbuat sesuatu hal yang lain kecuali hal tadi. Dalam artian ini nanti akan ada hubungannya dengan pandemi ya. Ketika di masa pandemi kita tidak bisa keluar, tetapi dapur harus tetap menyala gitu misalkan ya. Ada anak istri yang sudah punya anak istri, harus membeli susu dan seterusnya, mau tidak mau kita harus melakukan sebuah aktivitas usaha gitu. Ada kekuatan atau tren usaha dalam mencapai sasaran, ya ini secara teoritis adalah apa yang kita punya. Banyak para pembicara berbicara apa saja kekuatannya, jaringan, permodalan, dan seterusnya. Tetapi kalau saya akan menegaskan sekali lagi bahwa inti dari menjalankan sebuah usaha itu adalah sebuah mental. Karena ketika kita berbicara modalnya bagaimana, ketika modal di sini adalah uang, kita itu punya modal yang sangat luar biasa. Bahkan banyak yang ini bisa di searching di internet dan seterusnya saat ini sudah sudah informasi itu terbuka lebar bahwa seluruh organ tubuh kita ini kalau dijual itu angkanya miliaran US dollar ya. Tetapi kita tidak akan mengarah ke sana, tidak. Tetapi intinya apa? Ini loh, kita itu punya tangan, kita punya kaki, kita juga punya teman meskipun 1 atau 2 dan seterusnya. Bayangkan kalau itu teman kita itu 10 atau 100 orang dan sebagainya. Oh ya, banyak bisnis ketika ini adalah salah satu dari penelitian. Kenapa bisnis yang tersentral atau karena sebuah kedekatan kelompok atau etnis ini akan menjadi lebih bertahan di awal dia dalam membangun. Jadi misalkan kita satu keluarga besar, kita di sini membuat sebuah kelompok. Terus bagaimana ketika usaha ini dihidupin dari kelompok itu sendiri? Baru kemudian melebar. Ini yang terjadi kenapa banyak orang Arab, banyak orang Cina yang ketika berbisnis di Indonesia ini mengandalkan komunitas seperti itu. Oke. Langkah-langkahnya. Mohon maaf sekali lagi ini bukan maksudnya, ini hanya berbagi saja ya, tetapi kuncinya apa? Ini ilmu ini sebenarnya bisa didapatkan di mana saja. Tetapi yang paling harus dibangun adalah mental kita, intinya seperti itu.
Lah mental itu bisa tertempa dengan sebuah kondisi atau keadaan. Memperhatikan bahasa awal konsumen. Ini kalau perusahaan-perusahaan besar dia pakai kuesioner dan sebagainya, survei dan seterusnya. Tetapi kalau kita mungkin bisa melihat fenomena apa yang terjadi. Ketika dikaitkan dengan masa pandemi atau nantinya, ini banyak hal ya. Misalkan ada sebuah protokol kesehatan yang mau tidak mau harus tetap kita laksanakan, meskipun nanti ada pelonggaran program pemerintah dalam pencegahan COVID misalkan, tetapi protokol kesehatan tetap akan kita laksanakan. Di poin kedua, mendengarkan keluhan konsumen. Ini ketika sudah ada konsumen ya, terutama ya. Tetapi kita bisa melihat calon konsumen ini sebenarnya dia apa sih yang diinginkan? Remember that business is providing what our customer need. Jadi ketika kita bisa menyediakan apa yang customer butuhkan, ya we are on the right track. Gitu. Tetapi kalau tidak bagaimana? Saya yakin bisnis ini bagus. Ada sebuah energi lebih yang dikeluarkan untuk mengakomodasi tadi. Jadi ada istilahnya educate market. Kita mengedukasi market gitu ya. Catat feedback dan seterusnya. Kemudian 3 rumus mencari konsumen potensial. Menentukan target, proaktif, jalin jaringan. Dalam penentuan target, sebenarnya gini, produk kita ketika bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan, semua audiens, semua target, itu akan menjadi sebuah pasar yang sangat luas gitu ya. Tetapi kalau kita bermain di sana, kita itu tidak akan apa istilahnya bisa langsung menuju ke poin karena basicnya tadi dari bisnis itu adalah selling, maksudnya revenue, profit. Sebuah usaha tidak akan bertahan bahkan 1 bulan, 2 bulan sudah hilang lagi karena tidak ada revenue yang dihasilkan. Untuk menghasilkan revenue bagaimana? Banyak hal yang dilaksanakan di sana. Nah, sebuah bisnis juga tidak akan bertahan juga ketika tidak ada cash flow. Maksudnya ada revenue tapi tidak ada cash flow. Konsepnya gini, misalkan paling gampang sekolah ya. Sekolah itu per semester, kemudian dalam semesternya ada revenue di sana. Tetapi menunggu uang semesteran misalkan, ini sudah ada cost yang berjalan. Ini kalau tidak ada modal di awal, ya ini juga bisa menyebabkan chaos. Ada listrik yang mesti dibayar, ada gaji yang mesti dibayar, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan chaos di tengah jalan. Jadi kehabisan nafas, kehabisan bensin sebelum sampai ke tujuan. Kemudian mengevaluasi, yaitu penetapan kelayakan usaha baru. Kita sudah bisa mengidentifikasikan, kemudian kita punya produk atau jasa yang akan kita tawarkan atau akan kita usahakan. Ini layak enggak sih gitu ya? Ini kembali ke analisis SWOT dasar tadi. Tapi secara prakteknya hal ini tidak mutlak ya. Jadi ada yang bermain yang namanya feeling. Dengan keyakinan diri, ya kita itu menjadi bisa gitu ya. Banyak contohnya gitu, maksudnya bagaimana ketika Facebook ditawarkan dan tidak ada yang beli sekarang ini, saat ini sudah menjadi raksasa yang sangat luar biasa. Dan seterusnya. Bagaimana Zoom ini dulu dianggap ya biasa, maksudnya banyak fitur-fitur lain yang sejenis juga dan seterusnya, saat ini menjadi booming luar biasa dan seterusnya. Analisa kelayakan bisnis secara teknis
ini kayaknya perlu satu sesi khusus karena secara garis besar gini. Nanti kita akan berbicara kepada VS atau visibility study, bisnis ini layak apa tidak dan seterusnya. Tapi paling mudah bisnis ini layak apa tidaknya itu paling gampang sekali adalah kita pertaruhkan saja ke bank gitu ya. Maksudnya kita menggunakan modal, menggunakan pihak ketiga yaitu bank tadi. Kita kasih lihat aja proposal bisnis kita ke bank, bank akan menilai bagaimana sebuah bisnis ini layak apa tidak. Mereka orang-orang pintar kan gitu biasanya. Ini salah satu teknisnya, atau dikonsultasikan. Kemudian penilaian peluang-peluang pasar, ini sama. Tadi identifikasi market, siapa customer-nya, segmentasi, dan sebagainya. Kemudian pasar potensial dari sekian market atau sekian pasar yang teridentifikasi. Siapa sih sebenarnya yang benar-benar potensial? Ketika kita jualan baju misalkan, sebenarnya yang paling membutuhkan baju itu siapa sih gitu. Tetapi ada lagi berikutnya, bagaimana kita itu memindahkan baju yang ada di sini ke sebuah daerah yang memerlukan tadi. Kemudian dilihat juga daya belinya dan sebagainya. Karena ingat tadi bahwa bisnis itu ya kayak durian di bagian kulitnya. Jadi selalu akan berbicara kepada revenue, selalu berbicara akan profit, karena kalau tidak, usaha itu ya tidak akan bisa berjalan. Ketika berbicara bisnis social planner, ini berbeda konsep lagi, karena dia menggandeng ini beda, motivasinya beda. Analisa kelayakan finansial. Berbicara, ini pun juga memerlukan satu segmen khusus ya, maksudnya begini. Salah satu contohnya adalah bagaimana sebuah usaha atau bisnis ini bisa berjalan di awal, sarana prasarana apa saja yang harus ada, kemudian sampai bertahan berapa lama sebuah usaha ini akan bertahan ketika tidak ada profit, atau kita belum berbicara profit ya, kita akan berbicara revenue dulu, penghasilan, adanya customer maksudnya begitu. Jadi adanya pemasukan. Jadi revenue ini tidak harus selalu laba atau rugi berbicaranya, tetapi berbicara adalah ada enggak dia itu transaksi. Nah, itu akan berbicara kalau konsep bisnisnya itu biasanya rumusnya kan 1-1-1 gitu, maksudnya 1 tahun itu dianggap tidak, kemudian 1 tahun itu untuk backup operasional, 3 adalah untuk cadangan. Mungkin kalau nanti berminat kita ada satu khusus membahas itu. Kemudian penilaian kemampuan organisasional, ini bisa ya, bisa tidak mutlak secara teori, ini menjadi penting, harus disampaikan. Tapi pada prakteknya hal ini juga tidak seperti itu juga gitu. Maksudnya begini, kalau bisnis-bisnis secara konvensional ini biasanya diselenggarakan ya secara keluarga ya, di mana usaha ini dilaksanakan dari satu tempat, satu basis keluarga. Dia tidak mempersiapkan kamu akan menjadi ini, kamu akan menjadi pemasaran, kamu akan menjadi recruiting dan sebagainya, tidak seperti itu juga. Dalam berwirausaha, proses identifikasi peluang usaha baru ini sangat dibutuhkan dalam menentukan usaha yang tepat.
supaya nantinya produk atau jasa yang kita tawarkan ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi untuk sesi kali ini. Oke, kembali kepada pandemi, bahwa International Labour Organization, ILO, atau Organisasi Perburuan Dunia, PBB, memperkirakan 1,25 miliar orang di seluruh dunia yang bekerja ini karena dampak COVID, dia bisa kehilangan pekerjaannya. Dan saat ini pun kita sudah melihat banyak sekali gitu ya. Kayak berita terbaru, pilot Garuda yang statusnya belum karyawan tetap, itu sudah dilepaskan kontraknya, dan masih banyak lagi ya. Yang paling terkena dampaknya ya pasti ini ya, pabrik-pabrik dan seterusnya, usaha-usaha dan sebagainya yang ini masuk ke jasa akomodasi, jasa makanan, pariwisata itu yang paling parah dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kondisi yang saat ini kita hadapi bersama gitu. Jadi kita tidak sendiri, maksudnya seperti itu ya. Kita tidak sendiri, kita menghadapinya bareng-bareng. Nah, apa saja gitu ya. Kemudian pandemi corona ini dampak ekonomi sosialnya sangat ini sekali ya. Di Indonesia tercatat 2 juta lebih pekerja dari 116 perusahaan ini sudah dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Jadi penurunan ini karena ya tidak adanya sebuah aktivitas bisnis di dalam selama masa pandemi ini. Semuanya dan memakai dan lain sebagainya ini dari data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI yang dimuat dalam kata ID. Sementara 4 peneliti Harvard ini memprediksi bahwa kondisi seperti ini akan berlangsung minimal 2 tahun ke depan gitu ya. Atau ketika sebelum kondisi ini selesai, ini bisa selesai lebih cepat ketika adanya ditemukannya vaksin dan seterusnya. Kalau sekedar obat, ini pun juga belum menjadi jaminan. Tapi kalau sudah vaksin, dan vaksin ini sudah dibagikan rata ke seluruh penduduk dunia, sampai seperti vaksin cacar atau polio yang biasa kita dapatkan waktu kecil, nah ini mungkin akan selesai gitu ya. Ini sumber data dari Tempo, bahwa kemungkinan besar akan sampai 2022. Kondisi pandemi yang seperti itu, dan dari beberapa ahli sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Ahli ekonomi, dia berbicara di bidangnya ekonomi, kemudian ahli virus dan seterusnya, dia berbicara kemungkinan besar virus ini akan cukup lama. So, mau tidak mau kita juga mesti keluar, kita mesti bangkit, kita akan menghadapi ini gitu ya. Kalau banyak ahli bilang ya ada nanti era baru, new normal dan sebagainya, dalam kita menjalankan sebuah aktivitas sehari-hari di masa pandemi. Pertanyaan klasik, mungkin sudah sering dengar, mengapa dinosaurus itu punah? Dia itu terkenal dengan
makhluk yang menghuni bumi, besar, kuat, dan sebagainya. Tidak karena dijentikan jari oleh Thanos, bukan ya hilangnya ya. Tetapi hal ini terjadi adalah karena tidak mampu beradaptasi. Kalau manusia ada sifat dasar alamiahnya, manusia itu adalah orang atau makhluk yang paling bisa beradaptasi. Jadi itu sifat dasar manusia. So, adaptasinya bagaimana? Ya, kita beradaptasi dengan kondisi saat ini, kita berdamai dengan COVID-19, kemudian kondisi ekonominya bagaimana? Mau tidak mau harus kita hadapi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Salah satunya ya membuka sebuah usaha baru dari peluang yang ada di masa pandemi. Jadi di tengah apapun, jadi kan rumus dasarnya ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada dan seterusnya. Ada kesempatan, di situ pasti ada kesempitan, juga sebaliknya. So, ada masa pandemi yang penuh dengan kesulitan, di situ juga terbuka peluang-peluang yang ada di sana. Dari pengamat ekonom dari Universitas Airlangga yang diliput di liputan 6, bahwa pandemi corona atau COVID-19 ini membawa perubahan terhadap perilaku konsumen dan konsumsi ke depannya. Hal ini juga sekaligus sebagai momentum ekonomi industri kreatif gitu ya. Jadi usaha-usaha kreatif ini sangat diperlukan sekali saat ini. Dan sudah terbukti, kita sudah lihat banyak ya, wisuda online, terus konsultasi kesehatan secara online, kuliah online, dan seterusnya. Ini salah satu bentuk kreatif. Untuk ke depan, ekonomi kreatif dan digital akan sangat berkembang. Orang sudah mulai terbiasa dan terlibat menjalani pola konsumsi digital ini. Ini salah satu poin ketika kita akan melihat sebuah peluang mengidentifikasikan konsumen. Oh ya, konsumen saat ini sudah tidak asing lagi dengan sistem online seperti itu dan seterusnya. Apalagi Indonesia ya, banyak menyebutkan lebih dari 100 juta orang itu sudah melek internet. Konsumen potensial. Berbicara dengan tentang peluang, kita akan mengidentifikasikan apa sih yang namanya, siapakah si calon konsumen kita, siapakah si calon customer kita. Dan nanti ada lanjutannya, ketika berbicara satu titik saja, ketika berbicara konsumen, konsumen itu ketika sudah didapat, kita akan bagaimana cara memaintainnya, bagaimana mereka akan menjadi seorang loyal customer, sampai menjadi lawyer. Jadi mereka itu akan membela mati-matian produk kita. Gitu. Jadi konsumen adalah, ini sudah paham semua ya, intinya pemakai barang atau jasa kita nantinya. Baik dia itu digunakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, kita ketika menjadi seorang atau kita ingin punya usaha atau punya bisnis sendiri, kita ini wajib melihat atau karakter konsumen ini bagaimana sih sebenarnya? Kalau punya akses ke big data, saat ini sangat luar biasa ya. Big data itu menyimpan semua aktivitas kita. Jadi kalau kita punya akses ke sana,
ya kita sebenarnya sudah menguasai pasar ya. Dalam artian begini, kita bangun tidur itu kita apapun yang berhubungan dengan smartphone, komputer dan sebagainya ataupun internet, kita itu akan terekam pola, kita itu akan sudah teridentifikasi pemilihan segmen baru seperti daya belinya kita seperti apa, kebutuhan kita itu membeli barang itu ada rentang waktunya dan sebagainya itu teridentifikasi secara total gitu ya. Ini kalau kita punya akses ke big data. Tetapi kalau tidak mau kita harus melakukan sebuah pengamatan sendiri. Oke, masuk ke inti dari ini. Bisnis ke depannya, ini ada sebuah perilaku konsumen yang mau tidak mau akan terjadi. Minimal ketika kita mengacu kepada para peneliti dari Harvard University tadi, sampai tahun 2022. Dan itu bisa lebih ya. Bahwasannya pola hidup sehat, atau kalau di saat ini yang sangat sangat terasa sekali itu yaitu menjaga jarak sosial secara berulang, intermittent distancing. Jadi ini menjaga jarak, menggunakan masker dan seterusnya tetap akan dilaksanakan minimal sampai 2022 menurut para ahli peneliti dari Harvard tadi ya. Kalau versi saya sendiri ini kemungkinan besar akan mungkin selamanya kita akan menerapkan seperti ini. Minimal kita akan aware, menggunakan masker, selalu cuci tangan dan seterusnya. Di sini tersedianya vaksin, tetapi tersedia vaksin ini pun harus vaksin yang sudah terdistribusi semuanya. Stok vaksin ini melimpah. Bayi yang baru lahir sudah mendapatkan vaksin. Ini kita kemungkinan akan benar-benar lepas dari kondisi ini. Kemudian mengacu pada prediksi tersebut, pola hidup dan kerja kemungkinan akan mengalami perubahan atau disrupsi. Disrupsi ini adalah suatu hal, sebuah kondisi yang mengganggu kenyamanan atau kebiasaan kita sehari-hari. Memprediksi disrupsi ini akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang tetap bertahan setelah pandemi berlalu. Jadi saat ini berlangsung dan pasca pandemi pun akan tetap kita laksanakan atau konsumen yang kita tadi profiling konsumen kan ya. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi yang mau mempunyai usaha atau bisnis sendiri. Jadi kalau melihat ini apa sih gitu ya? Kalau dari teman tadi di Easy Holiday, terus CEO-nya itu teman satu SMP dan satu SMA gitu. Terus kemudian beliau mendirikan yang namanya Easy Holiday. Itu menerapkan sebuah bentuk baru yaitu wisata virtual. Dan itu baru akan diuji coba besok hari Selasa gitu. Padahal kalau beberapa mahasiswa di Universitas Mercu Buana ini sudah membuat sebuah proyek ya, kalau dapat pelajaran, dapat mata kuliah di komunikasi pariwisata, itu ada komunikasi wisata virtual, yaitu teman-teman meliput sebuah tempat, menarasikannya, untuk kemudian dibuat sebuah video pendek. Lah, kurang lebihnya nanti akan seperti itu kondisinya. Jadi orang itu berwisata secara virtual saja. Kemudiannya, hilangnya kepercayaan terhadap kebersihan orang, individu, produk, kemudian dengan penyebaran virus ini, konsumen dan organisasi akan lebih berhati-hati sekali
kemungkinan ekspektasi atas bukti formal akan kebersihan dan kesehatan ini menjadi tinggi sekali. Ini akan menghasilkan perubahan kemasan, cara bertukar informasi yang harus kopi darat, cukup dengan online, dan seterusnya. Dan preferensi produk yang natural, layanan pengantaran tanpa kontak fisik, dan seterusnya. Apa yang bisa dipetik dari sini? Maksudnya usaha-usaha apa sebenarnya yang bisa dilaksanakan dengan melihat hal seperti ini gitu ya. Jadi usaha kesehatan pasti, usaha kemasan pasti, variasi produk makanan beku akan menjadi sangat tren sekali. Kalaupun punya warung, punya restoran, ya akan ada sebuah ide kreatif. Misalkan kalau di Selandia Baru banyak yang baru viral itu menempatkan manekin atau boneka-boneka orang untuk menemani orang yang makan di sana. Jadi kursi-kursi yang kosong bukan disilang, tetapi ada manekin yang seolah-olah itu adalah orang menemani kita makan gitu. Ada juga yang menggunakan sebuah sekat-sekat kaca, jadi akan terkotak-kotak secara total gitu ya. Hal ini banyak peluang usaha ya, kalau digali banyak sekali apa yang bisa kita laksanakan dari baru melihat 1 dan 2 saja. Identifikasi konsumen atau peluang atau apa sih yang terjadi di masa pandemi ini adalah pembatasan perjalanan untuk ke luar negeri. Malaysia itu menerapkan orang yang masuk ke negaranya, dia harus karantina 2 minggu dulu di sana. Singapura menerapkan hal yang sama dengan membebankan biaya karantina kepada calon pengunjung. Jadi kita bepergian mau kemana saja, itu ada sebuah pembatasan sosial, kita ada sebuah prosedur, ada sebuah program khusus untuk bisa menikmati sebuah tempat di luar negeri. Jepang sudah menerapkan hal ini sangat lama ya, semenjak flu burung dulu itu ketika kita masuk ke Jepang, sepatu kita itu harus melalui sebuah fasilitas kayak ember kecil gitu, kalau biar gampang dibayangkan. Kemudian sepatu itu alas kakinya kita harus menginjak ke sana. Kemudian seluruh tubuhnya kita akan disemprot gitu ya, terus suhu tubuh dan sebagainya akan diperiksa. Itu sebelum pandemi corona ini terjadi. Tapi sekarang tidak secara individual, tetapi secara massal, secara komunal gitu ya. Jepang sudah mengembangkan teknologinya. Jadi kalau kita memasukin Jepang, cek suhu itu sudah akan terintegrasi secara langsung melalui CCTV. Jadi makanya kita tidak dicek satu persatu, tetapi secara massa komunal seperti itu sudah terjadi. Pariwisata lokal diprediksi bakal berkembang. Perjalanan ke luar negeri ya akan menjadi sangat berkurang sekali. Karena tadi ya untuk masuk ke Malaysia, ke Singapura, yang negara-negara terdekat, yang banyak orang Indonesia ke sana pun menerapkan hal tadi. Jadi kita harus karantina dulu dan sebagainya. Belum soal kepastian keamanan. Karena di masa pandemi corona ini, orang menjadi sensitif, mudah marah, apalagi yang namanya kalau di dalam ilmu psikologi itu ada psikologi massa, di mana persamaan nasib, persamaan kondisi ini membuat orang bersatu, dan dalam hal ini adalah kondisi yang secara ekonomi kita itu merasa bersama banyak temannya begitu ya. Jadi tidak usah di Indonesia, di Amerika yang saat ini rusuh aja gara-gara satu hal
etnis yang George Floyd mungkin sudah mengikuti semua ya. Ini terjadi demo besar-besaran gitu ya. Bahkan sampai White House dia di blackout ya. Lockdown di White House ya. Maksudnya lampu dimatikan dan sebagainya. Kalau menurut beberapa teman yang tinggal di sana, ini menjadi demonstrasi unjuk rasa yang skalanya paling besar selama dia tinggal di sana. Apakah ini ada kaitannya dengan pandemi? Mungkin secara langsung tidak, karena ada pemicunya. Tetapi beberapa ahli meyakini ini terkait dengan kondisi atau pandemi ini. Jadi ada euforia massa, apa yang kalau mempelajari psikologi massa ini akan menjadi sangat menarik sekali ya. Kondisi yang sama, kemudian ada sebuah aturan pembatasan gerak dan sebagainya, dengan adanya pemicu ini langsung semuanya serentak bisa keluar gitu ya. Mengekspresikan sudah jenuh gitu ya. Lah di Indonesia saja baru wacana PSBB dilonggarkan, langsung semuanya penuh, tempat-tempat wisata dan sebagainya. Terus banyak sekali ini mungkin sudah tidak menjadi hal yang asing lagi untuk teman-teman yang sudah mahasiswa pernah belajar tentang mata kuliah komunikasi pariwisata. Jadi di komunikasi pariwisata itu salah satunya adalah melihat prospek atau menggali apa sih yang menarik dari sebuah tempat yang terpencil yang jarang orang ada di sana. Karena saat ini inilah yang akan menjadi booming sebenarnya. Jadi kalau pergi ke Eiffel, pergi ke mana ya, Vatikan dan sebagainya, ini saat ini mungkin akan dilaksanakan secara virtual. Tapi kalau pergi-pergi ke daerah-daerah pantai pelosok yang belum ada orang pernah ke sana, desa-desa, pergi ke sawah terpencil, ada gua dan seterusnya, ini akan menjadi hal yang istimewa. Di kondisi yang keempat, yaitu adanya optimalisasi kerja dari rumah. Kita saat ini meskipun dengan adanya teknologi internet, kita itu menuju ke sana. Tetapi saat ini yang terjadi adalah, saya menyebutnya mungkin revolusi ya. Kita itu sebenarnya belum siap menuju di sini. Tetapi kita harus dihadapkan mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita akan dihadapkan atau berhadapan langsung dengan kondisi saat ini. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang dipaksakan. Akhirnya apa? Orang akan membawa peralatan khusus, mesin dan sebagainya ini untuk dibawa ke rumah. Nah, peluang usaha ini sudah ditangkap oleh para inventor atau para perusahaan-perusahaan yang khusus untuk teknologi ini. Makanya banyak sekali fitur-fitur yang ringkas, ringan, mudah dioperasikan, user friendly, alat-alat digital, alat-alat teknologi yang bisa dibawa ke rumah untuk menunjang aktivitas dari rumah atau kerja dari rumah. Kalau ingat yang tadi ya, mungkin dari teman-teman di sini sudah pernah membaca namanya buku Millennial Skills. Jadi bagaimana milenial ini membunuh berbagai aspek bisnis saat ini ya. Bisnis yang dulu dianggapnya memerlukan sebuah tempat yang luas, saat ini sudah bisa dilaksanakan dari satu kotak, satu gudang kecil. Bahkan ada teman itu menggunakan fasilitas free wifi di kampungnya, di Siskamling, sebagai base camp bisnisnya. Jadi dia itu mempunyai sebuah usaha yang dilaksanakan hanya dari
poskamling. Jadi ini benar-benar dia terlepas dari sebuah konsep bisnis konvensional. Harus ada tempat, harus ada sarana prasarana. Dia tidak. Dia hanya cukup menggunakan laptopnya, kemudian ada fasilitas wifi di kampungnya itu, dia beraktivitas usaha di sana. Ini yang kelima, sudah sedikit ada sambungannya dengan yang di atas tadi, yaitu meningkatnya tensi dan konflik di berbagai level. Banyak yang di PHK, banyak orang putus asa, atau pengurangan gaji dan sebagainya, yang dimana ya kita dituntut untuk lebih peduli, lebih peka, lebih toleran, dan seterusnya. Orang-orang yang di PHK tadi atau perusahaan atau organisasi yang terkena dampak COVID secara langsung, ini mereka memasang kuda-kuda, ya ayo saya siap mati gitu ya. Maksudnya posisinya ini adalah posisi bertahan hidup. Jadi banyak sekali adanya kemungkinan ya melanggar kontrak atau regulasi yang melawan hukum sistemnya. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah melalui ahli-ahlinya kan menerapkan kebijakan bahwa semua perbankan, jasa keuangan untuk melaksanakan restrukturisasi gitu. Tapi apakah dengan restrukturisasi tadi juga akan menjamin keberlangsungan hal ini? Ya, apabila ini dilaksanakan segera pulih perekonomiannya, mungkin bisa terjadi, tetapi kalau tidak, ya tidak ada yang tahu. Kemudian cara kerja secara digital ini akan lebih banyak memicu aplikasi yang membuat segala sesuatunya itu menjadi otomatis gitu ya. Pekerjaan itu menjadi legal. Dalam artian gini, contoh paling gampang, sidang skripsi misalkan, itu kan memerlukan sebuah otorisasi legal, dinyatakan ini sudah terlaksana ketika sudah ada ditandatangani berita acara dengan tinta basah gitu misalkan ini ya. Saat ini cukup dengan menunjukkan sebuah foto dan sebagainya, ini sebagai lampiran dan itu menjadi bukti yang valid kalau sidang sudah dilaksanakan. Ini adalah salah satu inovasi yang terjadi di dunia pendidikan, mungkin seperti itu. Kemudian di peluang keenam, adanya peningkatan level pengangguran. Banyak orang yang diprediksi terpaksa memikirkan ulang karir mereka. Ya kalau sudah di PHK secara otomatis untuk bertahan hidup, apa yang dilaksanakan gitu ya. Kalau yang ini beberapa teman ya, itu mengirimkan saya bahwa hal ini di maskapai penerbangan Amerika itu sudah mengurangi 50% pilotnya. Kalau di Garuda itu baru tenaga kontrak pilotnya saja yang sudah dirumahkan. Kalau di Amerika ini tenaga tetapnya pun 50%-nya sudah diinikan. Itu sampai ada viral, dia kirim screenshot ke saya, kondisi dia merindukan sebuah kondisi di mana tiket itu semurah orang membeli toilet paper gitu ya. Jadi orang itu berjalan, itu merupakan sebuah kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi saat ini kondisi penerbangan sudah sangat, dengan mobilitas yang dibatasi tadi ya, tidak ada orang yang terbang lagi. Layanan untuk kemampuan baru atau pelatihan diprediksi mencapai puncaknya. Selain itu, banyak juga yang akan banting setir menjadi wirausahawan. Ini salah satu berbagi ilmu dari Vkom ini, bagaimana mempersiapkan kita mempunyai sebuah usaha sendiri. Loh, kita kan masih mahasiswa. Ya, kalau dari Robert tadi, Robert tidak membagi secara mutlak, 4 tadi hanya sebagai gambaran secara luas. Kalau landasan teorinya yang tadi ya,
Maksudnya kita itu bisa menjadi seorang mahasiswa ataupun dosen ataupun apapun itu, sekaligus juga menjadi seorang pebisnis, mempunyai sebuah usaha yang berada di kuadran kanan. Di poin ke-7, dengan adanya pandemi atau paskanya, ya kita itu menjadi terbiasa membawa pulang dan mengirim berbagai barang melalui jasa pengiriman. Berdasarkan kondisi ini, kemungkinan lebih banyak pengiriman khusus, misalnya makanan beku. Ini makanan beku tadi sudah disebutkan di awal juga sebagai salah satu peluang usaha. Orang itu menjadi takut ya, jadi ketika ada makanan beku ini menjadi aman, nyaman tinggal di rumah gitu ya. Dulu 1 minggu, 2 minggu pertama kita akan merasa sangat terganggu ya, terdisrupsi pola hidup kita. Bagaimana kita bangun pagi, mandi, beraktivitas, naik motor, naik mobil, naik kereta, ke kantor, ke kampus, untuk beraktivitas. Setelah kondisi ini kita dipaksa bangun pagi tidak beraktivitas seperti itu. Kalau secara adaptasi kurva itu ya, di 2 minggu pertama mungkin honeymoon ya. Wah, seneng, merasa ada sebuah kebebasan baru, sebuah liburan, kondisi liburan. Tetapi ketika kurva itu memasukin yang di kedua, merasa jenuh, merasa capek. Sampai terakhir di kurva berikutnya adalah sebuah kondisi kita merasa nyaman dan mungkin akan merindukan gitu ya, bahwa kondisi saat ini ternyata lebih nyaman, lebih enak, lebih bisa kita nikmati daripada kondisi sebelum pandemi yang dikatakan normal dulu gitu ya. Jadi normalnya sekarang ini akan berbeda dengan normalnya dulu mungkin gitu. Ini kalau di fase adaptasi di kurva U-curve atau double U-curve oleh Oberg. 8. Kontak fisik menjadi sangat terbatas, terutama kontak dengan orang-orang yang berusia atau dikategorikan sebagai orang tua. Jadi kontak fisik untuk yang usianya di atas 65 tahun. Ini menjadi sangat terbatas sekali. Karena apa? Mereka kan bagian yang paling rentan dengan adanya pandemi ini. Akhirnya mulailah kita memikirkan model-model pertemuan sosial dengan mengadopsi digital. Teknologi akan berperan di dalamnya. Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi tren. Di awal canggung, banyak guru yang mesti belajar, banyak dosen mesti belajar, mahasiswa juga belajar, semuanya belajar, sampai akhirnya terbiasa. Ini juga sebuah peluang gitu ya. Peluang dalam memasarkan, peluang dalam berinovasi di produk-produk seperti ini, dan seterusnya. Untuk mahasiswa komunikasi, ini tantangan sekaligus peluang untuk mengemas bentuk komunikasi dengan model digital. Oke, di poin selanjutnya, identitas diri lebih mencuat dibanding identitas pekerjaan dalam kondisi normal. Jadi kalau zaman dulu, sebelum masa pandemi ini, seorang, apa ya, kalau contohnya pilot terus nggak menarik ya. Seorang, ya, apa ya, ini bisa diidentifikasi secara langsung dari uniformnya gitu ya. Pakai jas, pakai dasi, oh ya dia bekerja di sini, dan seterusnya. Tetapi saat ini ada sebuah identitas diri yang lebih mencuat. Ini bisa dikatakan
identifikasi konsumen atau perilakunya yang terjadi masa pandemi atau pasca pandeminya. Hal ini akan menyebabkan apa gitu ya? Busana adalah elemen yang membentuk dan mengkomunikasikan identitas yang diinginkan. Ketika interaksi fisik berkurang, tampilan saat interaksi video akan menggantikan fungsi tersebut. Maka saat ini banyak sekali ya. Saat ini aja nih kalau kita berbicara dalam forum ini, seolah-olah ada background kafe, background di luar angkasa dan sebagainya gitu ya. Ini hanya salah satu ini aja. Masih banyak lagi ya cara bagaimana kita berbusana, bagaimana kita akan memilih lokasi atau tempat sebagai kita background ketika kita online. Ini kan menjadi sebuah kebutuhan khusus. Jadi ketika tadi mau online, mau gabung saja kita itu sudah berpikir ya. Berpikir nanti yang akan disorot bagian mananya ya. Ini kita akan memilih sebuah spot khusus yang terbaik gitu ya. Ini salah satu kita mengkonsep diri kita dalam wadah virtual. Jadi identitas diri ini kita konsepkan dengan cara memilih satu sudut dari bagian rumah kita yang terbaik gitu ya. Atau di kondisi khusus yang menerima sinyal terbagus. Jadi kemarin kan mungkin ada ini ya, ada beberapa teman yang mengeluh itu, saya harus ke atas genting gitu, ke lantai 2 untuk mendapatkan sebuah sinyal. Akhirnya apa? Akan lebih banyak bermunculan eksperimen terhadap digital alter ego. Kita akan download berbagai background untuk menggantikan background dari spot rumah kita yang ini ya, ataupun kondisi rumah kita yang sebenarnya itu seperti apa, kita pun tetap akan memilih angle yang terbaik untuk mewakili citra diri kita gitu ya. Ini menjadi penting dalam apa ya, ketika mau membuat sebuah usaha atau bisnis, identifikasi seperti ini, identifikasi dari perilaku konsumen ini akan menjadi penting sekali. Orang itu saat ini memerlukan sebuah citra yang seperti ini, maka nanti akan bermunculan lah. Kalau saya akan memprediksi akan banyak dijual apa ya, kayak wallpaper 2 meter kali 2 meter yang bisa ditempelkan untuk dimanfaatkan ketika kita mau online ya. Saat ini belum banyak atau belum ada kalau saya masih melihatnya atau saya belum mencari saja. Tetapi ini juga menjadi sebuah peluang gitu. Kemudian nilai lebih terhadap imunitas konsumen. Kayak tadi ya, tempat-tempat makan, diskap, kemudian interaksi dengan manusia dikurangi, banyak viral di Instagram, di Facebook, di Twitter, wisuda dijalankan dengan perwakilan robot. Jadi robotnya yang diwisuda, robotnya yang dipindah kuncirnya, atau di beberapa kampus, salah satunya mungkin di UNS kemarin menyelenggarakan wisuda online, yang mewisuda, yang memindahkan kuncirnya adalah orang tua atau walinya, dan seterusnya. Ini harapannya apa? Ya, konsumen tadi, dia akan lebih memikirkan hal itu gitu ya, intinya seperti itu. Mereka akan lebih merasa nyaman berada di lingkungannya sendiri. Untuk tempat-tempat makan secara otomatis ketika menyelenggarakan hal ini, secara otomatis tempatnya akan berkurang minimal 50%. Jadi kalau di sentra kuliner di Jogja, di wilayah Solo,
yang banyak sekali dengan warung-warung tenda atau rumah makan yang nikmatnya itu ketika kita menikmatinya dalam kondisi mesti mengantri dulu. Untuk mendapatkan bangku saja harus mengantri, harus berdesak-desakan. Itu ada sebuah kenikmatan sendiri gitu ya. Ini nggak bisa diceritakan ketika tidak mengalami secara langsung. Gitu. Jadi mau menikmati seporsi sate bakar atau tengkleng gitu ya. Kita tuh mesti mengantri dan berdempet-dempetan gitu ya. Hygiene, sanitasi, habis makan pakai tisu dibuang di lantai itu hal yang biasa. Tulang kadang ya langsung dibuang ke lantai itu menjadi hal yang biasa. Duduknya tanpa ada sekat, tanpa ada jarak menjadi biasa, kedepannya akan menjadi tidak biasa lagi. Itu tadi beberapa hal, 10 rangkuman dari identifikasi peluang. Identifikasi dari konsumen dan perilaku konsumsinya ke depannya akan seperti apa. Secara khusus, pandemi Corona COVID-19 ini dinilai akan membawa perubahan dalam bisnis atau usaha apapun yang akan dijalankan. Hal ini terutama dalam perilaku konsumen dan cara konsumsinya. Pentingnya identifikasi perilaku konsumsi dan konsumen menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Terima kasih, sesi ini berakhir, memasukin sesi berikutnya yaitu tanya jawab, kalaupun ada yang di-sharing dan sebagainya. Kalau sebagai bonus, sebelum saya kembalikan ke moderator, kalau sudah punya bisnis, bagaimana kita bisa akan survive. Kalau tadi kan bagaimana kita meng-create bisnis, kalau ini bagaimana untuk survive ketika kita sudah punya usaha saat ini. Yang pertama, tetap terhubung dengan pelanggan, banyak hal yang bisa dilaksanakan, salah satu caranya adalah dengan media sosial. Ditanyakan kabarnya, pokoknya dikontak aja intinya seperti itu. Kemudian memastikan bisnis kita kalau belum online ya harus di-online-kan, banyak feature yang bisa dimanfaatkan di sana. Jadi lebih depan, apa ya, kita itu harus selangkah lebih maju daripada para kompetitor kita. Dan seterusnya, ini hanya bonus saja, tetapi materi pada pagi hari ini hanya sampai di identifikasi, konsumsi, dan konsumen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator Miss Feren untuk melaksanakan agenda selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah Mas, terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat kali ini. Untuk sesi kedua ini kita adalah sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, kalian mempunyai kesempatan 4 kali bertanya, yaitu pada sesi pertama dan sesi kedua. Masing-masing sesi mempunyai 2 pertanyaan. Maka dari kalian, jika ingin bertanya, kalian bisa langsung menghidupkan mikrofon kalian dan menyebutkan nama kalian. Bisa dimulai yang ingin bertanya? Mas Samsul tadi ingin bertanya? Untuk Mas Samsul dulu ya, yang lain tolong. Selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi Mas Samsul, rekan dosen beliau ini. Sedikit ada pertanyaan ini Mas Arif. Ya. Kita kan tadi bicara masalah Kuadran 1234 tentang jenis entrepreneur mulai dari pemilik usaha sampai dengan investor ya Mas Arif ya tadi. Iya. Kita kan sebagai pemulai usaha, kita yang belum mempunyai usaha apapun, kita sudah berkeinginan untuk menjadi seorang investor. Itu adakah contoh yang bisa diberikan dari Mas Arif untuk memulai sebuah usaha, tapi yang dengan modal yang terlalu banyak, tetapi bisa rendah akan sebuah resiko dari pekerjaan tersebut, Mas Arif?
Ya, terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Mas Samsul. Oke, Terima kasih, Mas. Oke, kepada yang lain, jika teman-teman ingin bertanya, bisa kalian hidupkan mikrofonnya dan kalian sebutkan namanya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Alamsyah dari Jakarta. Ya, baik Mas. Selamat siang Mas Arief. Selamat siang Pak Alamsyah. Ya, terima kasih. Menarik sekali materi dari Mas Arief ini. Apalagi saya seperti yang dicontohkan oleh Mas Arief tadi menyinggung soal pilot ya. Kebetulan saya ada bisnis yang mensuplai kebutuhan di salah satu perusahaan penerbangan. Sudah berjalan kurang lebih hampir 10 tahun. Tapi karena situasi pandemi ini jadi boleh dikatakan berhenti total ya. Nah, mungkin saya langsung aja sesuai dengan materi yang Mas Arief sampaikan tadi. Sebenarnya mungkin bisa memberikan penggambaran atau bisnis apa yang bakal kita seperti yang Mas Arief katakan tadi, yang kira-kira bisa maju di situasi pandemi seperti ini, sehingga kita selangkah lebih maju dari yang lain. Seperti itu Mas Arief. Mungkin sederhana apa pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mas Arief, langsung bisa dijawab. Terima kasih Mas Faren. Kepada Mas Samsul dan Pak Alamsyah untuk yang pertama tadi dari Mas Samsul di Jakarta. Jenis investasi apa yang bisa dilaksanakan dengan biaya murah dan resiko yang rendah? Mungkin itu pertanyaannya Mas Samsul ya, kalau tidak salah. Ya, betul. Ya, oke. Usaha baru jalannya belum punya usaha. Ya. Kalau kita berbicara tentang cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki, by the way, kalau tadi saya menggunakan itu ya, maksudnya gini, itu tidak mutlak. Di cash flow kuadrannya T. Kiyosaki itu tidak mutlak karena banyak yang menolak pemikirannya tadi. Tetapi sangat menarik sekali kalau saya sih mengamini apa yang disampaikan Robert tadi, bahwa ada 4 kuadran. Yang pertama karyawan, kemudian business owner, kemudian bagaimana mempunyai sistem, dan yang terakhir sebagai seorang investor. Kemudian ketika kita sudah mempunyai sebuah pekerjaan, kemudian ingin menjadi seorang investor atau berpindah kuadran atau melakukan 2 jenis usaha sekaligus, yaitu tetap menjadi staf dan karyawan, tetapi juga mempunyai sebuah investasi gitu ya. Ada dibagi tadi, yang pertama menjadi business owner, itu kita membeli sebuah sistem, itu franchise. Kalau sebelum pandemi, kawan franchise saya itu sangat banyak sekali. Angkanya dari angka 3 juta sampai ke angka sekitar 4M-an gitu ya. Salah satu yang paling besar 4M itu franchise-nya Eat Boss. Tapi kita tidak akan berbicara ke yang besar tadi ya. Ini business owner. Dengan membeli franchise, kita secara otomatis kita menjadi seorang business owner. Kita itu menjadi seorang yang mempunyai bisnis, bagaimana kita menggerakkan sebuah sistem itu untuk menghasilkan sesuatu yang end up revenue tadi ya, yang sampai akhirnya kita akan berbicara ini adalah profit.
Kemudian bentuknya apa? Kalau yang di pertama, di kuadran kanan yang pertama, itu adalah menjadi business owner, yaitu tadi sudah saya ini kan, misalkan punya franchise-nya Donut Boy, franchise-nya teh apa ya, teh pucuk harum atau apa itu yang di mall-mall itu harganya sama 3 sampai 7 jutaan. Dengan mempunyai itu, atau banyak kebab Turki, atau banyak yang franchise kecil-kecil tadi, yang istilahnya dia hanya apa ya, dengan angka yang 3 jutaan sampai 5 juta, kita itu sudah mempunyai sebuah bisnis gitu. Kalau di Solo ini terkenal ada namanya nasi uduk Bang Rido, dengan investasi 5 juta. Dia tuh punya customer yang sangat banyak sekali. Dan saya, kebetulan saya invest ke sana. Saya beli sistemnya dia. Itu hasilnya sangat luar biasa gitu ya. Kita hanya sekali menanamkan modal untuk investasi fee. Kemudian kita nanti alat-alat dan seterusnya dia akan setup. Itu hasilnya apa ya? Maksudnya kalau berbicara revenue ya, tidak mati angka 15 jutaan per bulan. Nanti bisa dicek sendiri, maksudnya Bang Rido gitu. Itu kalau berbicara tentang bagaimana kita mempunyai bisnis, mempunyai usaha, tetapi kita juga sebagai karyawan. Kalau list franchise ada nanti di franchise Indonesia itu banyak. Salah satunya memiliki usaha adalah dengan franchise. Intinya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian bagaimana dengan investasi? Investasi saat ini pun juga berkembang dengan model yang sangat banyak sekali ragamnya. Ada investasi emas penggadaian, itu dengan Rp1.000 atau Rp2.000 per hari. Setelah dikumpul-kumpulkan itu ternyata juga sangat banyak gitu. Atau investasi yang lain banyak sekali. Ada yang ikut reksadana. Kalau reksadana itu yang paling aman ya. Terus modal yang diperlukan apakah banyak gitu? Tidak juga ternyata. 5 juta, dari 2 juta sampai 10 juta itu sudah cukup. Kita sebagai seorang investor, belum dalam skala kecil tetapi kita sudah berada di sana. Tidak terasa ketika kita mempunyai angka 10 juta rupiah, di akhir tahun kita mempunyai sebuah dividen gitu ya. Pelajaran investasi di bidang ini kita masih sangat minim sekali. Kalau di Jepang dan di Amerika ini sangat dianjurkan, maka seorang pelajar SD pun dia sudah mempunyai sebuah perusahaan besar gitu ya. Di Cina apalagi. Itu saja mungkin Pak Samsul. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk berpindah kuadran atau melaksanakan berbagai bentuk aktivitas di masing-masing kuadran dengan kita tidak melepaskan apa yang kita laksanakan aktivitas kita sehari-hari ini. Jadi profesi kita ini seperti ini tetap kita laksanakan, tetapi di lain titik kita juga akan mempunyai sebuah bentuk investasi real gitu ya. Mungkin itu semoga menjawab keresahannya Pak Samsul. Kemudian kalau dari Pak Alamsyah, bisnis apa di situasi pandemi? Agar kita ini selangkah lebih maju gitu ya. Kalau saya Ya, betul Pak Arief. Terima kasih pertanyaannya sederhana tapi jawabannya tidak bisa sederhana gitu Pak Alamsyah. Jadi kalau kita berbicara bisnis atau usaha apa yang membuat kita bisa selangkah lebih maju, ini akan banyak faktor, banyak hal yang akan berada di sana. Tetapi kalau tadi dari materi yang saya sampaikan tadi, sedikit berbagi, ada 10 hal yang bisa kita capture saat ini dengan kondisi pandemi corona atau nanti pasca pandemi ini berlangsung. Jadi ketika ini sudah selesai, apa yang akan terjadi dengan kehidupan baru
itu kita bisa mengcapture ada 10 hal yang teridentifikasi dari konsumen atau perilakunya. Kemudian bisnis apa? Kalau tadi saya mungkin contohnya di masing-masing kurang detail, hanya beberapa saja tadi ya. Misalkan adanya sebuah identitas diri yang lebih menonjol jadi kita itu mengkonsep diri kita. Jadi bagaimana kita itu bisnis apa? Misalkan ya kita menjual sebuah wallpaper atau apa gitu tadi ya. Cuma kalau 10-10-nya tadi kita rancang, itu akan ketemu sebuah konsep bisnis yang masing-masing orang itu akan berbeda dalam menangkap peluangnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor yang pertama, sebenarnya modal berapa sih yang akan kita mainkan. Kedua, keterampilan seperti apa sih yang akan kita punyai saat ini. Ketiga, networking-nya kita itu seperti apa. Maksudnya kemampuan diri kita itu seperti apa. Jadi kalau saya berbicara bisnis apa gitu ya, ini susah juga. Makanan beku, itu sudah secara otomatis. Wisata virtual ini akan terjadi dan ini sudah dilaksanakan oleh teman saya, beliau Bapak Ferdi itu teman SMP SMA saya, dia CEO-nya Easy Holiday, dia langsung menerapkan virtual karena kemampuannya dia itu memang punya sebuah bisnis travel agent sebelumnya. Nah, kalau dari Pak Alamsyah tadi yang sudah mempunyai bisnis di sektor suplai untuk maskapai penerbangan kalau tidak salah gitu ya. Iya betul. Mampu makan dari kayu jati ya. Kalau di ya mangkuk makan dari kayu jati itu. Jadi mangkuk makannya, terus tempat sopnya, tempat tatakan handuk putih kalau di pesawat luar, tapi khusus pesawat luar negeri aja ya. Iya. Luar biasa, itu bisnis yang sangat luar biasa sekali konsepnya. Cuman gulung tikar sekarang. Iya Pak, jadi ini memang dirasakan semua sih. Jadi pengalaman Pak Alamsyah tadi itu semakin menguatkan bahwa ini terjadi di semua lini gitu ya. Terus bisnis apa gitu ya? Saat ini yang bisa dilakukan, yang pertama, kalau untuk mempertahankan bisnisnya, karena penerbangan tidak ada, ya secara otomatis tidak ada yang bisa kita jajakan ke sana. Tetapi satu hal, tetap di-maintain komunikasinya dengan pihak yang ada di sana. Kemudian inovasi, mangkok-mangkok jati tadi kita arahkan menjadi sebuah souvenir misalkan. Yang dulu eksklusif untuk melayani penerbangan, ini menjadikan sebuah souvenir misalkan, atau hal-hal lain gitu. Jadi piring, mangkuk, garpu, atau apapun itu, kalau melihat di luar negeri gitu ya, banyak yang menjadi souvenir. Jadi kalau misalnya begini, itu dipasarkan dengan model lain, tidak untuk menyuplai satu perusahaan atau satu jenis bidang industri, tetapi pasar kita ini adalah seluruhnya. Bagaimana produk mangkok atau peralatan makan dari kayu jati tadi mempunyai nilai. Nah, ini bagaimana cara mengkomunikasikan sebenarnya begitu Pak Alamsyah. Jadi Mr. Alamsyah bisa bermula misalkan dari gini. Kalau di Bali itu sebuah pohon itu mempunyai sebuah narasi. Pohon ini dikasih kain kotak-kotak, sarung, kemudian di bawahnya ada sesajen, yang di awalnya ini mungkin hanya sebuah narasi, kemudian dipercaya, sampai akhirnya semua orang mengatakan hal itu benar. Orang ke Rusia harus mempunyai souvenir yang namanya boneka Machuca, maksudnya yang boneka kecil dimasuk-masukin gitu. Bagaimana sebuah produk dari teakwood atau kayu jati tadi
menjadi sebuah identitas nasional, misalkan seperti itu. Ini maksudnya saya hanya gambaran luar saja ya Pak Alamsyah, mohon maaf saya dalam artian ini sangat susah, akan sangat sulit. Ini kita itu harus wajib ketemu misalkan secara intensif 1 bulan gitu akan keluar. Tapi ketika 3 bulan kita intensif bareng terus, ini juga akan berbeda lagi produknya, peluang usahanya mungkin seperti itu. Tapi gini, dalam artinya adalah ide kreatif dan inovatif dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita rubah menjadi produk lain yang pasarnya, yang customer-nya lebih besar lagi. Jadi kalau kemarin hanya melayani di industri penerbangan, saat ini Mr. Alamsyah akan bermain dengan seluruh orang di dunia misalkan. Kalau kemarin orang luar negeri pasti sudah sangat mahir sekali ya. Bagaimana ketika orang datang ke Indonesia atau kamu cukup mengenal ke Indonesia, saya bisa mengirimkan sebuah souvenir. Ini adalah sebuah souvenir tradisional dinarasikan dengan saat ini banyak content writer dan sebagainya. Dari mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi itu sangat dahsyat-dahsyat sekali membuat sebuah konten seperti itu. Storytelling atau apapun itu untuk menguatkan dan mempergunakan berbagai lini. Menggunakan efek digital tadi, teknologi dan seterusnya. Mungkin itu Pak Alamsyah, mohon maaf tidak bisa detail secara kronologis, karena itu memerlukan sebuah pendalaman, ada VS khusus untuk sesi itu. Mungkin semoga bermanfaat Pak Alamsyah. Baik, Pak Arif, terima kasih, sangat bermanfaat pencerahannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih Mas. Baiklah teman-teman, sekarang kita berada di sesi kedua. Sama dengan sesi pertama tadi, di sesi kedua kita juga menampung 2 pertanyaan lagi untuk teman-teman. Maka jika dari teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa menghidupkan mikrofonnya dan bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Jati. Bisa dihidupkan mikrofonnya, Mas? Oke. Tes. Ya, Mas. Tes. Ya, selamat siang Mas Arif, Sugeng Jati. Selamat siang, Mr. Jati. Juga sama teman-teman mahasiswa, semoga diberikan kesehatan selalu. Amin, terima kasih Mas. Begini Mas Arif, mungkin dengan adanya pandemi ini mungkin memberikan dampak terhadap UMKM kita Pak yang masih tradisional Pak. Mungkin Mas Arif juga, saya tahu bahwa Mas Arif juga sebagai praktisi karena juga pengusaha sukses di Solo, jadi mungkin mempunyai trik ataupun strategi bagaimana kita mempersuasif para UMKM yang tradisional Pak untuk beralih ke digitalisasi usaha. Karena saya yakin untuk saat ini yang mungkin yang dimenangkan Pak itu mereka-mereka yang sudah menggarap usahanya ke digitalisasi. Hanya itu mungkin Pak yang bisa saya tanyakan. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Jati. Selanjutnya Mbak Hiswati tadi yang ingin bertanya. Adakah Mbak Hiswati? Kalau tidak ada, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Masih ada slot 1 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada teman-teman tentang usaha yang apa yang kita sebagai mahasiswa yang sambil belajar di rumah, atau ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu bagi teman-teman? Saya rasa tidak ada. Baiklah, dari Mas Jati aja. Untuk Mas Arif bisa langsung dijawab. Terima kasih Mr. Jati. Pertanyaannya keren sekali, luar biasa. Maksudnya begini,
pandemi corona ini berbeda sekali dengan krisis moneter tahun 98 kemarin ya. Apa yang membedakan secara khususnya? Di krisis moneter 98 yang terkena dampaknya hanya pengusaha-pengusaha atau industri atau usaha bisnis yang dilaksanakan. Terdampak paling parah itu adalah mereka yang menggunakan mata uang asing. Jadi krisis moneter kemarin itu berdampak gitu. Untuk sektor UMKM tidak terdampak sama sekali. Kalau pandemi saat ini COVID-19, dampak yang paling berat itu adalah dari sektor UMKM. Dan ini adalah pilar utama perekonomian yang selalu menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi negara kita ini terkenal dengan negara UMKM. Karena, apa ya istilahnya, banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan tidak bisa menampung jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Akhirnya apa? Mereka bekerja. Dan ketika mereka mulai mendirikan sebuah usaha sendiri, ini dimasukkan ke dalam kategori UMKM tadi. Kemudian bagaimana cara mempertahankan gitu ya? Kebetulan sekali, ini sekalian berbagi, saya di Solo termasuk salah satu yang kemarin diundang untuk berbagi sharing bagaimana cara mengatasi UMKM ini. Hasilnya saya ada tulisan di sebuah buku, belum terbit tapi akan saya sharingkan seperti ini kondisinya. Hal pertama, ini harus melibatkan semua pihak, karena harus ada Pemda atau Pemkot yang berada, atau gini maksudnya, Pemda ini harus bisa memfasilitasi atau membuat sebuah regulasi atau aturan yang tujuannya adalah satu, perlindungan terhadap UMKM. Perlindungannya dari sisi apa? Yang pertama, akses untuk permodalan. Kalau yang sudah terlanjur mempunyai modal tetapi dari hutang, ini mewajibkan perbankan untuk bisa merestrukturisasi dan seterusnya. Atau Pemda kalau mempunyai cadangan dana, ini untuk bisa disalurkan kepada mereka. Ini satu. Kemudian adanya supply. Supply, apa istilahnya ya? Rantai pasokan dari bahan baku. Jadi kesulitan UMKM saat ini kemarin itu teridentifikasi tidak adanya bahan baku yang tersedia. Nah, pemerintah ini harus menyediakan itu. Misalkan ketika tidak ada suplai barangnya ya harus impor, tetap harus impor gitu. Maksudnya harus tersedia. Misalkan tekstil atau bahan yang lain, ini wajib disupport oleh pemerintah tadi. Kemudian pemerintah daerah atau melalui ini ya, mereka bisa menggandeng para akademisi, mereka bisa menggandeng komunitas-komunitas, mereka bisa menggandeng sukarelawan-sukarelawan di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Ini banyak sekali yang mampu dan mau untuk berbagi. Contoh kasusnya berbagi pelatihan digital. Bagaimana membuat sebuah konten-konten di media sosial. Ini mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi di seluruh universitas Indonesia sudah sangat mampu itu ya. Bagaimana menarasikan sebuah produk, bagaimana dia membuat ini. Ini memberikan sebuah pelatihan kepada masyarakat. Atau bentuknya bisa menggandeng komunitas-komunitas. Berikutnya, ada poin berikutnya, ini saya sedikit, ini ya, karena saya tidak membaca, agak sedikit lupa.
sarana prasarana. Sarana prasarana ini bisa meminta bantuan dari komunitas-komunitas, bisa melalui pemerintah daerah dan seterusnya juga, karena mungkin untuk menyediakan kaca, misalkan kaca ketika kita berbicara warung yang harus menyekat tabelnya, itu kan itu memerlukan biaya juga gitu. Dan tidak semua UMKM mempunyai alokasi dana untuk mengupgrade atau menyesuaikan ketika kondisi pandemi seperti ini. Jadi kebanyakan UMKM di Indonesia yang terjadi adalah hari ini melaksanakan sebuah aktivitas pekerjaan, berjualan, berdagang, dan seterusnya, untuk makan esok harinya. Ataupun ketika mereka berjualan kuliner, minimal untuk makan hari itu. Jadi ketika dijual tidak laku pun, satu keluarga itu bisa makan minimal seperti itu. Ini kondisi real, kondisi lapangan yang terjadi, kondisi UMKM di kita. Kalau skalanya agak menengah, ini sudah agak berbeda lagi penanganannya. Mungkin itu Mas Jati. Jadi Mas Jati, yang pertama adalah bagaimana menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gratis seperti ini. Kalaupun Mas Jati punya sebuah komunitas yang dirasakan memerlukan pelatihan digital, nanti komunikasikan saja. Saya akan komunikasikan dengan Bapak Dekan untuk menyelenggarakan sebagai bentuk pengabdian kita gitu ya. Jadi itu bisa langsung ini semua universitas pun sama menerapkan hal ini gitu, Mr. Jati. Maksudnya di situ itu gudangnya pakar. Meskipun keahlian secara teoritis ini akan sedikit berbeda ketika dengan ilmu di lapangan. Nah, nanti kita juga akan bisa melibatkan melalui lembaga pendidikan. Kita akan menghadirkan para pelaku yang berlatar belakang profesional. Karena ilmunya ini akan sangat bertolak belakang sekali. Jadi pelatihan digital yang diinginkan tadi, kalau Mr. Jati mempunyai informasi, dipersilahkan hubungi kami. Nanti kita akan selenggarakan sebuah pelatihan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan untuk biar mereka tetap eksis gitu ya. Karena kalau tadi yang sudah punya bisnis yang dibonus tadi, itu salah satunya tetap maintain dengan customer kita di sebelum pandemi, kemudian eksis di online, tidak konven lagi. Online ini adalah melibatkan internet dan seterusnya saat ini adalah sebagai salah satu cara bagaimana kondisi ini tetap bisa survive, tetap bisa ya menghasilkan sesuatu. Kalau warung-warung saat ini sudah berubah total. Warung saat ini yang biasa membuka tabel saat ini sudah mengintensifkan online. Rumah-rumah teman-teman yang kena PHK dengan terpaksa atau dirumahkan, mereka memfungsikan dapurnya untuk membuat nasi goreng, untuk kemudian dipasarkan melalui online. Dan hasilnya juga sangat luar biasa menurut saya. Maksudnya, daripada tidak bekerja, membuat nasi goreng dari rumah, itu sangat bisa menghasilkan sesuatu gitu. Atau banyak hal lain yang bisa tetap survive. Kalau sudah punya usaha, inovasi berarti. Inovasi ini perlu ide-ide kreatif, ide-ide inovasi, bagaimana memoles usaha yang sudah ada menjadi pasarnya diperluas atau bentuknya dimodifikasi, disesuaikan dengan tadi sedikit saya share adalah peluang-peluang tadi. Mungkin begitu, Mr. Jati. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, kami mohon maaf.
nanti bisa didiskusikan di kesempatan yang lain gitu ya. Miss Baiklah, Moderator. terima kasih Mas Arief atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita mempunyai sisa waktu 15 menit lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa silakan hidupkan mikrofonnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya bisa tentang apa saja yang menyangkut kewirausahaan atau yang ada yang ingin memulai usaha-usaha baru yang kecil-kecilan, bisa bertanya kepada masnya. Baiklah, teman-teman, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, kepada Mas Arief, Nuryana, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas materi yang telah diberikan kepada saya, kepada teman-teman saya, dan semua yang ikut dalam acara Vkom berbagi ilmu sesi 1, yaitu dengan tema membangun usaha kreatif di tengah wabah COVID-19. Maka dari itu, dari materi yang telah Mas berikan, saya mempunyai kesimpulan di mana ada peluang, maka itu sama dengan kesempatan. Jadi di mana Anda peluang, maka kita semua berusaha untuk mengasah terus skill yang kita miliki untuk terus bisa berwirausaha yang ada dengan ide-ide marketing seperti tetap terhubung dengan pelanggan yang telah disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jika kita mempunyai usaha kecil-kecilan, kita terus memodifikasinya. Seperti kalau kita menjual makanan beku, tentu kita mengeluarkan brand kita itu dengan beberapa diskon atau promo-promo menarik dengan menampilkan, apalagi terjadi wabah COVID-19 ini, kita akan mengutamakan kebersihan kita mengutamakan kelayakan makanan kita kepada teman-teman kita yang ingin kita jual, dan kita juga terus berinovasi dan mencari target-target melalui media online, apalagi sekarang kan media susah untuk offline karena jaga jarak. Jadi kita berupaya untuk selalu update di media sosial tentang brand yang kita punya, agar brand kita itu semakin dikenal orang dengan kita itu mempunyai nilai kepercayaan kebersihan di masyarakat. Maka saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih, lalu meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri Vkom berbagi ilmu kelas online sesi pertama ini, sesi ketiga, seri pertama ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya Mas Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kata Mas Ariefnya, kata Mas Iksannya langsung ditutup aja, teman-teman bisa langsung. Oh, Mas Iksan